Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 8A. Sekarang materi kita lanjutkan tentang aplikasi pola barisan dan deret aritmatika. Mungkin agak lebih rumit karena pembelajaran Ibu menggunakan video, karena Ibu tidak mau melakukan kesalahan yang kemarin tulisannya tidak kelihatan, tapi Ibu akan belajar terus. Baiklah, materi akan Ibu sampaikan. Pola barisan dan deret. Masih sama ya? Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan dan deret. Anak-anakku sekalian, pola yang pertama yaitu bunyi soal ceritanya seperti ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 12 meter, tinggi sekali ya. Kemudian ketika menyentuh lantai, ternyata pada saat itu kembalinya bola tidak sama tingginya, tapi 3/4 dari tinggi semula. Kemudian kalau misalnya kalian memantulkan 4 buah bola, bola yang keempat itu ada berapa panjang tinggi yang bisa ditentukan. Karena pada saat pantulan yang pertama itu diterima 3/4 dari tinggi mula-mula 12 meter, maka 3/4 kali 12 sama dengan 9. Ini berarti bola ini sudah jatuh ke tangan kalian, 9 meter. Kemudian berarti untuk pantulan bola yang kedua, 3/4-nya lagi dari 9, yaitu 27/4. Sederhanakan 3 kali 9, 27/4. Karena 4 tidak boleh dikalikan dengan 7. Kemudian pantulan yang ketiga, berarti 3/4-nya dari pantulan yang sudah kalian terima tadi, 27/4, yaitu 3 kali 27, 81, 4 kali 4, 16. Karena bentuk perkalian berarti penyebutnya dikalikan. Berarti pantulan yang keempat adalah 3/4 dari pantulan yang ketiga tadi, 81/16, kalikan ke samping, hasilnya 243 dibagi 64 meter. Itu pantulan yang keempat. Ini mengikuti pola bilangan. Hal yang sama pola bilangannya seperti ini, ya. Ada lidi dibuat bersusun yaitu 3, 9, 18, 30. Kira-kira untuk lidi ke N itu berapa? Kita lihat selisihnya dulu. 9 kurangi 3 ada 6. 18 kurangi 9 ada 18 kurang 9, 9. Ternyata selisih pertama dengan kedua tidak sama, berarti kita harus membuat selisih itu sama. Kita ulangi lagi pengurangannya 9 dikurangi 6, 3. Kemudian 12 kurang 9, 3. Berarti ini adalah pola polinom yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama ya. Maka cara mengerjakan mengikuti aturan polinom. Yang ketiga, ada sebuah pola bilangan. Yang pertama ada 3 buah bola. Kemudian pola yang kedua ada penambahan. Di sebelah sini 1, kemudian di sebelah sini 4. Pola yang ketiga berubah lagi. Di sebelah bawah dari baris pertama itu ada 2, kemudian ke atas bersusun 3. Kita bisa mengikuti aturan pola ini dari dasar yang bola pertama yang berjumlah 3. Jadi pengerjaannya pola pertamanya 3. Nah, 3 ini dipakai sebagai dasar. Di sebelahnya ada 1, tapi di atasnya ada penambahan 1 baris lagi yaitu 4. Sehingga untuk pola yang kedua kita bisa buat 3 ditambah 1 kali 4. Ada berapa baris di atasnya? 1. Berarti 3 tambah 1 kali 4 kali 1.
Untuk pola ketiga, coba kita lihat. Di sini ada 3 bilangan dasarnya tadi. Di sebelahnya ada 2 kali, di atasnya ada penambahan 2 baris. Ada berapa di atasnya nilai bolanya? 5, berarti 5 kali 2. Untuk pola yang keempat, ada 3 bola. Yang pertama seperti yang pertama tadi, penambahan di sebelah belakangnya 3, di atasnya ada penambahan baris 1, 2, 3. Ada 3 baris, ada berapa bola? 6. Berarti 3 ditambah 3 kali 6, karena ini 6 baris ya, 6 bola, kali bersusun ke atasnya 3, 6 kali 3. Jadi kalau pola ke-10, kalau misalnya pola ke-4 saja, itu bilangan baris di atasnya ada 3. Kemudian bilangan bertambahnya itu ada 6. Maaf, kepencet ya. Ada 6 kali 3. Berarti pola ke-10, 3 tambah 9, kurang 1 ya, kali 12 kali 9, ada 120. Ya, coba dipahami ya, ikuti polanya, tulis dulu. Yang selanjutnya, hari pertama pada suatu bulan jatuh pada hari Rabu. Kemudian hari ke tanggal 21 di hari yang sama itu jatuh pada hari apa? Ingat bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Kita mulai perhitungan harinya dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ini kan 7 hari. Berarti kalau misalnya 7 hari ini berulang lagi, maka hari selanjutnya ada pada hari ke-8 dan seterusnya. 21 dibagi 7 itu ada 3, berarti ada 3 minggu. Maka selisih hari di hari yang sama itu adalah hari Selasa. Ya, mungkin pengungkapan kalimat Ibu agak belibet, tapi insya Allah coba dipahami dulu ini bahwa Rabu ke Selasa 7 hari. Kemudian 21 dibagi 3, karena ini selisihnya 7 ya, berarti 21 dibagi 7 ada 3 minggu. Berarti kan semuanya berulang di angka 7, 7, 14, 21. Nah, berarti terakhirnya di hari Selasa. Hal yang sama kalau pengerjaan nomor B. Hari pertama pada suatu hari jatuh pada hari Kamis. Tentukan hari pada tanggal 19 Februari di tahun yang sama. Nah, kalian bisa menentukan bahwa 19 Februari itu hari Kamis. Tentukan juga nilainya pada 1 minggu itu Kamis berarti berulang di Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu gitu ya. Nah, kemudian bagi jumlah hari pada tanggal 19 Februari. Katakanlah hari pertama itu tanggal 1 Februari itu dipakai sebagai patokan. Berarti menuju ke 19 itu jatuh pada hari apa? Nah, jatuh pada hari Kamis. Hitungannya seperti tadi. Hal yang sama juga dengan soal nomor 3. Hari pertama jatuh pada hari Selasa. Hari ke-100, nah ingat selisihnya selalu berulang 7. Kalau jawaban Ibu Rabu. Coba kalian cari jawaban kalian berapa ya. Lanjut, seorang penabung di bank menabung di bank 1 juta modalnya, kemudian dapat bunga 10%. Karena sistem majemuk, ingat ya ini sistem majemuk, berarti bunga pertama dengan bunga kedua tidak sama. Maka hitunglah jumlah tabungan setelah 3 tahun. Ada 2 cara. Yang pertama kita cari dulu bunganya, karena modalnya, maaf ya, modalnya 1 juta kali 10% berarti ada 100.000 modal bunga pertama. Bunga kedua karena berarti jumlah modal ditambah bunga
jumlahkan jadi 1.100.000 kali 10% ada 110. 110 ini untuk tahun ketiga itu dikalikan 10% jadi 121, dijumlahkan ini ya, 100 sama 110 sama 100 dijumlahkan jadi 1.210.000, maaf ya, 1 juta. Kali 10 jadi 121. Ini tahun ketiga. Jadi selalu bertambah jumlah pertama ini, kemudian ditambahkan dengan jumlah kedua ini, kemudian jadi jumlah yang tahun ketiga kali 10%. Terus dijumlahkan bunganya ada 331. Yang ditanyakan adalah jumlah bunganya ya, dijumlahkan berarti bunga 1, bunga 2, bunga 3. Nah, yang kedua ini pakai sistem tadi, cuma nilai pengali bunganya itu dikuadratkan. Ingat bahwa ketika 1 juta ditambah 100.000 itu kan jadi 1.100.000 dibagi 10% itu 1,1. Ini ya, 1,1. Nah, itu dikalikan, sama aja hasilnya 1.100.000. Kemudian kalau tahun kedua berarti 1,1 ini dikuadratkan jadi 1.210.000. Kemudian bunga ketiga itu 1,1 pangkat 3 karena dikuadratkan selalu bertambah 1 kan, itu 1.331.000. Jadi bunga ketiga dikurangi modal hasilnya adalah 331. Sama jawaban dengan cara pertama. Lanjut, karena harus cepat Ibu ya. Dalam ruang sidang terdapat 25 baris kursi. Pada baris paling depan itu ada 16 kursi. Kemudian di belakangnya itu selalu bertambah 2 baris di belakangnya. Jadi selisih dari baris pertama ke baris kedua itu selalu bertambah lebih banyak ke belakang sebanyak 2 kursi. Tentukan kursi pada baris paling terakhir. Karena ini barisnya ada 25, maka ini menunjukkan nilai N-nya. Kemudian baris pertama itu menunjukkan A, suku pertama. Kemudian selisihnya 2, ini kursi. Jadi karena kita mencari hanya baris paling belakang, berarti kita mencari UN. A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti untuk baris ke-25 berarti U25 sama dengan 16 ditambah 25 kurang 1 kali 2. Dalam kurung selesaikan dulu. 25 kurang 1, 24. Kalikan dulu dengan 2. Hasilnya 48 ditambah 16. Jadi ke depan cara mengerjakan. Dari belakang dulu selesaikan, kemudian ke depan. Hasilnya adalah 64 kursi. Nah, bentuknya ada juga pola seperti ini. Jadi rumusnya sudah ada. Diketahui UN rumusnya adalah 9 kurang 2N. Kemudian carilah suku ke-2 sama suku ke-8. Berarti N ini diganti 2, hasilnya berapa? 5. Dari rumus ini N-nya diganti 8, hasilnya adalah 7. Karena yang ditanyakan penjumlahan U2 dengan U8, berarti 5 ditambah negatif 7, hasilnya negatif 2. Rumusnya sudah ada, tinggal memasukkan N-nya. Lanjut, ini sama juga, rumusnya sudah ada. Yang ditanyakan sama seperti tadi, U23 dan U25. Berarti cari dulu nilai rumus ini dipakai, ganti N-nya dengan 23 dan ganti N-nya dengan 25. Hasilnya 150 tambah 164, hasilnya 314. Lanjut. Nah, ini bentuknya sekilas seperti geometri, soal bentuk geometri. Tapi coba lihat lagi soalnya. Seutas tali dipotong menjadi 10 bagian dengan panjang membentuk barisan aritmatika. Nah, itu keterangannya ya. Jika panjang tali terpendek 4 cm dan terpanjang adalah 49, maka tentukan panjang tali semula. Jadi, panjang tali yang paling panjang itu 49. Kita anggap itu nilai UN-nya. Kemudian suku pertamanya ketika tali itu dipotong paling pendek, maka itu menunjukkan nilai A-nya. Kemudian banyak potongan tali ada 10.
karena kita mencari tali mula, panjang tali mula-mula, berarti itu menunjukkan jumlah. Jumlah itu adalah rumus SN. Tapi kita harus tahu UN-nya dulu. N-nya berapa? Nah ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Karena banyak potongan tali ada 10, berarti 4 ditambah 10 kurang 1 kali B. Nilai UN-nya tadi kita ganti 49. Sama dengan 4 kali 9B. 9B dari 10 kurang 1 ya. Kemudian 4-nya kita pindah ke kiri, berarti 49 kurang 4 sama dengan 9B. Hasilnya 45 sama dengan 9 berat B. Berarti B nilainya adalah 5. Nah, nilai B ini kita jadikan, kita masukkan ke dalam rumus SN. Kalian bisa menggunakan rumus SN yang pertama atau yang kedua, karena N-nya sudah tahu. S10 sama dengan N per 2, 10 per 2 ditambah 4, kali 4 tambah 49. Suku pertamanya kan 4, kemudian UN-nya 49. Berarti 10 per 2, 5 kali 53, 265. Ataupun kalian menggunakan cara yang panjang. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B. 10, potongan tadi 10 ya, 10 per 2 kali 2 kali 4, kemudian ditambah 10 kurang 1 kali 5. 10 kurang 1 berarti 9 kali 5 ada 45, tambah 8, 8 kali 2 kali 4 tadi ya, hasilnya 53 kali 5, 265. Nah, jawabannya sama kan? Kalian bisa menyukai cara yang mana, itu terserah kalian. Kemudian yang selanjutnya, dalam ruang sidang terdapat 25 baris kursi. Baris paling depan itu ada 16 kursi, baris berikutnya ada 2 kursi, baris berikutnya selalu ada 2 kursi, di belakangnya itu lebih banyak. Tentukan banyak kursi pada baris tersebut. Soal ini ada di CBT. Ibu tidak mau bahas. Ya. Nah, sekarang bentuk soal yang lain. Seorang peternak ayam di desa A memotong ternaknya. Setiap hari ternak tersebut berkurang karena dipotong sebanyak 100 kurang 5N. Sisanya 20 aja, 20 ekor. Terus ada jumlah ayam itu, berapa jumlah ayam yang dipotong semula? Nah, ini sama dengan cara tadi, cuman ada rumusnya. UN-nya sudah ada 100 kurang 5N. Karena ayamnya tinggal 20, berarti UN-nya diganti 20, 100 kurang N, pindahkan 5N-nya supaya tidak negatif ke sebelah kanan. Berarti positif 5N, 100 dikurang 20, karena 20 harus ke kiri, menemani 100. Jadi hasilnya 80. Kemudian bagi 80 kurang 5 ada 16, berarti pada hari ke-16 jumlah ayam itu sebanyak 20 ekor. Berarti ayam mula-mula pakai rumus SN karena jumlahnya ya, hasilnya adalah hilang 760 ekor. Nah, jadi pembahasan tentang aritmatika itu saja yang bisa Ibu sampaikan, karena pembahasan yang selanjutnya ini ya, ini tentang barisan geometri lebih panjang. Silakan dikerjakan CBT-nya, tolong dijawab. Ibu tidak meminta caranya, tetapi pengerjaannya tidak boleh asal-asalan ya. Demikian pertemuan dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.